Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita ambil dari Yohanes pasal 6. Seluruh pasal 6 sebenarnya, tapi kita baca ayat 35 saja. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi seluruh pasal ini ceritanya Yesus sudah membuat mujizat, ya, makan 5.000 orang. Setelah itu orang banyak cari Yesus lagi. Tapi Yesus tahu, kamu cari aku karena kamu makan roti jasmani, kamu kenyang. Yesus bilang, bekerjalah untuk makanan yang tidak akan binasa. Setelah itu Yesus bilang, akulah roti hidup, ya. Barang siapa makan aku, minum darahku, ia mempunyai hayat atau hidup atau zoe, ya. Jadi tema kita kali ini adalah makan roti hidup, ya. Bagaimana kita makan roti hidup. Nah, ini Yesus pernah bilang, ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup. Tapi sekalipun kitab-kitab suci itu bersaksi tentang aku, kamu nggak mau datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, ya, sekali waktu. Nah, jadi mempelajari kitab suci saja itu belum tentu makan roti hidup, ya. Memang kitab suci sangat-sangat penting. Yesus bilang, kamu sesat, katanya, karena kamu tidak mengenal satu, kitab suci. Yang kedua, kuasa Tuhan. Jadi sesat menurut Yesus itu tidak mengenal kitab suci dan tidak mengenal kuasa Tuhan. Jadi harus ada kitab suci, harus ada juga kuasa Tuhan. Itu baru namanya makan roti hidup, ya. Kalau hanya baca Alkitab tapi enggak mengenal kuasa Tuhan, ya itu bahkan orang bisa STH, MTH, DTH. Kalau enggak makan roti hidup, enggak makan kuasa, enggak mengalami kuasa Tuhan, itu namanya sesat, ya. Nah, tapi juga sesat kalau orang hanya mengharapkan kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan, mujizat, apa semuanya begitu-begitu, tapi enggak mau baca Alkitab. Ya, itu Alkitab ini penting ini dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Maka saya heran kalau ada pendeta Henny Kristianus sampai bilang saya tertekan kalau disuruh baca program Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Gimana sih? Alkitab harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi enggak cuma itu baru separuh persoalan. Separuhnya lagi, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya harus kembalikan ini kepada kasih karunia Bapa. Karena Yesus juga bilang, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi kalau kita nggak mendapat kasih karunia di hadapan Bapa, kita nggak bisa loh datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan mulut kita sih bisa, dengan pikiran kita bisa aja mengaku Yesus Tuhan. Tapi sebenarnya hanya kasih karunia itu aja yang membuat kita bisa datang kepada Yesus, ya. Makan roti hidup, ya, baca Alkitab juga, itu semua kasih karunia. Ya, ini yang kita renungkan dulu lah, ya. Nah, bagaimana caranya makan roti hidup ini, ya, yang terbaik, ya. Kita lihat aja orang Israel, ya, kalau dia makan mana itu, mana itu datangnya pagi hari, ya. Dan kalau udah kena sinar matahari, mencair dia, hilang, ya. Jadi yang paling bagus makan roti hidup itu pagi hari. Makin pagi makin bagus dia. Ingat, ya, makan roti hidup itu belajar kitab suci plus mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Udahlah, saya hanya bilang ini kasih karunia Bapa lah. Bapa di sorga memang harus meremukkan kita, membentuk kita, mendisiplin kita. Salah satu yang pekerjaan Bapa dalam hidup kita itu merubah fokus kita. Manusia semua lahir fokusnya itu roti jasmani. Kita lahir semua manusia dalam dosa. Dan Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semua cari akan harta kekayaan, kemuliaan manusia, hormat, senang, dipuji, pokoknya populer, semua juga begitu. Memang pada dasarnya kita semua begitu. Nah, itu sebabnya kita butuh kasih karunia Bapa supaya diremukkan dulu kita, didisiplin dulu kita, dihajar dulu kita sehingga fokus kita berubah. Kita nggak bekerja mencari makanan yang akan binasa, tapi makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Ini bukan berarti kita nggak boleh cari roti jasmani, karena di kitab, tapi harus sewajarnya aja. Mazmur 112 ayat 5 bilang,
kerjakanlah urusan cari roti jasmani itu sewajarnya saja. Kerja pagi, pulang sore, sewajarnya saja. Ya, karena kita ini tujuan hidup kita ini mau makan roti hidup ini. Kalau roti jasmani kan hanya sementara untuk menopang tubuh jasmani kita. Tapi kalau roti hidup, itu untuk seterusnya itu. Ya, jadi ada seorang hamba Tuhan, dia pernah dikasih penglihatan, dilihat manusia gitu. Yang di mimbar-mimbar itu juga dilihat itu badan jasmaninya kuat dengan jubah kependetaannya apa semuanya. Tapi manusia rohnya kecil ya, kurus ya, seperti kelaparan gitu ya. Akhirnya ini hamba Tuhan ini dia putuskan, saya nggak mau baca apa-apa dalam kayaknya dalam setahun ya. Dia aja hanya mau baca Alkitab supaya dia makan roti hidup supaya manusia rohnya jangan kurus begitu ya. Ini nggak kelihatannya sih masalah sederhana ya makan roti hidup, tapi ini perlu kasih karunia Tuhan, perlu belajar bagaimana caranya kita bisa makan roti hidup ini ya. Karena kita juga di Amos itu ya, di Amos 8 ayat 11 dinubuatkan akan ada saatnya nanti kelaparan, bukan kelaparan roti jasmani, kelaparan akan firman Tuhan, roti hidup ya. Dan saya yakin sih kayaknya dunia kekristenan juga kelaparan juga ini ya. Akan roti hidup ya, bukan kelaparan teologi, karena sekolah teologi di mana-mana ada, mimbar minggu di mana-mana ada ya, Alkitab di mana-mana ada, tapi ini roti hidup ini ya. Roti hidup inilah yang Yesus bilang ini, kalau kamu makan ini, kamu tidak akan lapar lagi, kamu tidak akan haus lagi ya. Semoga inilah kesimpulannya jadi apa? Semoga kita mendapat kasih karunia lah di hadapan Bapa di sorga ya. Bapa di sorga meremukkan kita, mengajari kita, membentuk, mendisiplin seperti Bapa kepada anaknya. Tongkat disiplinnya itu memang nggak mendatangkan sukacita, tapi nggak apa-apa, kita dihajar oleh Bapa yang penuh kasih itu. Sedemikian sehingga kita bisa makan roti hidup. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kita bisa baca Alkitab, senang sekali Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu kita baca. Ya, saya waktu kuliah tuh teknik sipil, kadang-kadang mau belajar malam teknik sipil, Tuhan bilang baca Alkitab. Di semalaman itu saya baca Alkitab itu terus saya baca. Udah 46 tahun nih kurang lebih saya baca nih Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Cinta sekali saya. Tapi itu semua kasih karunia. Kembali ya, saya hanya mengatakan mintalah kasih karunia. Semoga kita lah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan kita mencintai Alkitab ini, kitab suci ini. Beda ya, belajar Alkitab dengan belajar teologi ya. Jangan disamakan itu. Kita cinta Alkitab, belajar Alkitab dengan baik. Setelah itu, kita juga mengalami kuasa Tuhan. Barulah itu artinya kita makan roti hidup. Semoga lah kita menjadi orang-orang yang makan roti hidup setiap hari. Dan itu akan membuat manusia roh kita kuat. Haleluya. Amin.